Dan inilah soal yang ditanyakan oleh Guru Nanak kepada kita setiap hari. Kris sejarah, gimana caranya untuk menjalani hidup yang berselaraskan kebenaran? Even pula kita tahu gimana caranya untuk menghapuskan bimbing yang memisahkan saya dengan Wahyu. Dan jawabannya di Kris ke-8 itu, hukum merajai celana nanak Maharaj Ji mengajar kita, jika kalian menginginkan dua perkara yang ditanyakan di dalam soal tadi itu, hukum merajai celana, kita haruslah hidup di dalam hukumnya Wahyu. Setiap kali kita membahas hukum, kita hanya melihat aspek hukum itu ketika kita berada di dalam sesuatu kesusahan. Jisde utte dukh aave, jisno koi peed aave, when you are troubled by any suffering, when you are in pain, then we discuss about hukum. Kebiasaannya seperti itu, jika ada yang meninggal, kita akan berkumpul dan berdiskusi mengenai hukum. Kalau kita lagi berada di periode waktu yang susah, di keluarga kita, di rumah kita tidak punya cukup uang, ada saudara kita di dalam keluarga yang lagi mendapat penyakit, kita akan bilang, wah ini kayaknya hukumnya Waheguru. Tetapi kenapa kita tidak melihat aspek hukum ketika kita berada di dalam period di mana kita berada di dalam kesenangan, in sukh. Di dalam waktunya suka, waktu itu juga kita harus melihat aspeknya hukum. Kyunki gursikh jo hai, us sukh ate dukh vich hukum vich rahe. Guru saya mengajar kita bahwa gursikh itu kehidupannya itu tidak banyak berubah, tidak kisah dia lagi mendapat suatu kesukaan, कोई सुख आवे जहाँ कोई दुख आवे, गुरसिख दी जो जीवनी है itu kekal maju tanpa kesana kesini. Dan kenapa kita biasanya mengkaitkan hukum ini dengan kedukaan adalah karena ketika di dalam keluarga ini kita ditimpa sesuatu yang susah, maut aa jaye ghar vich, bemari aa jawe, ketika ada ahli keluarga kita yang sakit, ada yang meninggal, uang kita tidak cukup di dalam keluarga, ada clash di dalam rumah, ahli-ahli keluarga itu ribet, berantem mulu sama satu sama yang lain. Waktu itu kita melihat ke arah aspek hukum, tetapi ini adalah karena kita menganggap aspek-aspek ini sebagai suatu hukuman daripada Waheguru. Jekar jo koi mar jawe, if someone passes away in your house, jika ada yang meninggal, apa yang kita biasanya bilang adalah, wah apakah saya lagi dihukum oleh Waheguruji? Jika ada istri, suami, anak yang sakit, misalnya dengan penyakit yang bisa fatal seperti kanker, kita juga akan melihat kesakitan itu, penyakit itu sebagai suatu bentuk hukuman daripada Guru Sahib, daripada Waheguru. Jika kita lagi membawa mobil di jalan dan ditabrak, we get into an accident, itu juga dilihat sebagai suatu bentuk hukuman daripada Guru Sahib. Tetapi apa yang Japji Sahib mengajar kita adalah ketyang, dukh, pukh, sadmar. Artinya adalah banyak sekali manusia yang ditimpa beberapa perkara ini. Yang pertama dukh, kedukaan, jenanu dokho ondene byantne, ketyang, dukh. Yang kedua pukh, rasa lapar karena tidak punya uang yang cukup untuk mengenyangkan perut, seperti di negara-negara yang miskin, ataupun orang yang tidak bisa makan 3 kali sehari, hidup dalam kehidupan yang penuh dengan kelaparan. Dukh, pukh, sadmar, jinnanu mar pendi hai roj, artinya mereka itu dijalimi sama pemerintah, sama orang sekeliling. Tetapi apa yang Guruji bilang adalah, walaupun berada dalam keadaan seperti ini, dukh, pukh, sadmar, bedat, teri datar. Wahai Guruji, jika kamu memberikan saya 3 bentuk ujian ini, sebagai seorang gursik saya haruslah ingat bahwa ini juga punya karunia daripada kamu. Evi teri dat, bedat, ini juga datnya kamu, teri datar. Ajarannya Guru Nanak di dalam baninya Japji Sahib. Kita maju lagi dari Japji Sahib ke Guru Granth Sahib. Di dalam Maj Diwar, Guru Nanak di sana
memberikan contoh yang begitu lengkap sekali. Maj di war ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ada 2 ਸ਼ਲੋਕ di dalam war itu, di mana Guru Sahib menerangkan bagaimana kehidupan seorang gursik jika didatangi suka harus seperti apa, dan jika didatangi duka itu harus seperti apa. Guru Nanak Pasha ji likhde ne Salok Mahalla Pehla Majwar ਵਿੱਚ Maharaj menuliskan kata-kata ini, Nadiyan hove tehnwa. Ini adalah sebagai contoh. Kita lihat Guru Sahib memberikan contoh-contoh dan akhirnya message itu datang di pengeti yang terakhir. Jika sungai-sungai di luar ini bertukar menjadi seperti si sapi yang memberikan susu kepada manusia, karena susu itu adalah suatu kebutuhan asasi yang diperlukan semua manusia. Saaryan nu dudd di lod hai. So nadiyan hove tehnwa, gaun, lembu atau sapi yang memberikan susu, jika sungai-sungai itu menjadi seperti itu. Summa hove dudd kiyo. Maharaj habis itu memberi contoh air dari sumur itu, jika itu menjadi seperti sumbernya susu dan juga ghee, kyo. Jo purane samay, ini adalah kebutuhan orang-orang lama dulu. Susu, sapi dan juga kyo yang dipakai untuk kehidupan seharian. Nadiyan hove tehnwa, sum hove dudd kyo. Sagli tarti sakkar hove. Guru saya bercerita habis itu, jika seluruh dunia ini tanahnya itu bertukar menjadi seperti gula, sakkar, sagli tarti sakkar hove, hamara khushi karanit jiyo. Dan melihat keadaan seperti ini, saya akan begitu senang sekali karena saya udah mendapat semua keperluan asas saya daripada sepersekitaran saya. Pengeti yang seterusnya Guruji bilang, Parbat howe soina rupa. Jika gunung-gunung, bukit-bukit yang berada di sekeliling ini bertukar menjadi bukit-bukitnya emas dan uang perak. If these mountains turn into gold and silver. Guru Sahib habis itu memberikan contoh yang ekstrim lagi. Hire, lal, jadau. Dan di atasnya bukit-bukit ini dipenuhi dengan diamonds, pearls, semua jenis batu-batu permata yang begitu bernilai sekali. Dan di pengeti yang setelah itu Guru Nanak mengajar kita, Pai, yad rakhi, jika kamu dikaruniakan semua karuniaan seperti yang saya bilang ini, apa yang harus seorang gursik lakukan adalah pi tuja tiang. Saya tetap akan mengingati wahai Guru. Saya tetap tidak akan melupakan kamu wahai Guru. Pi tu hai tiang. Saya tidak akan melupakan kamu wahai Guru. Akan lahe na jauh. Rasa keinginan saya untuk jap nam kamu itu tidak boleh berkurang jika saya diberi kesukaan yang begitu luar biasa seperti contoh-contoh ini. Pada waktu Majwar yang sama itu Guru Nanak memberikan contoh di sebaliknya satu lagi mengenai duka. Maharaj ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੇ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਣ ਤੈਨੂੰ, jika kamu didatangi duka, paap garah doi raho. Sekarang itu kamu ketika didatangi begitu banyak duka sekali, kamu sudah didatangi dosa-dosa. Gerah itu artinya seperti zaman dahulu orang-orang percaya pada astrologer. In astrology, they believe that the alignment of the stars will affect your luck, will affect your life. Dan seperti itu, Guruji memberikan contoh ini untuk mengajar kita. Ini tidak berarti Gurmat mengizinkan kita untuk percaya sama astrologi, tidak. Saat Sangaji, astrology di Gurmat ਵਿੱਚ कोई जगह नहीं. There's no place for astrology in Gurmat. Tidak ada di dalam Gursikhi ini. Kita percaya sama tilekan, membaca tangan, membaca dahi, itu seperti itu tidak ada. Tetapi Guruji memberikan contoh, je tenu itna dukh aa jave, paap grah doi raho. Terus setelah itu pengeti berikutnya Maharaj memberikan contoh yang lebih ekstrim lagi, je rat pine raje, raja-raja pemerintah yang menghisap darah, artinya begitu zalim sekali. Mereka berada di atas kamu, berarti mereka lagi memerintah pada waktu itu dan kamu merasakan kesusahan yang luar biasa sekali. Rat pine raje sirai howe, sirai upar rakhiya.
Maharaj mengajar, jika kamu mendapat dukh seperti ini, उस वेले की करेगा गुरसिखा, ingatlah, pi Tuhan salahna akan lahir na jauh. Walaupun saya didatangi kesusahan yang begitu luar biasa sekali, juga tanggung jawab saya adalah untuk tetap mengingati Waheguru. Gursik di definition A hai, artinya dari gursik itu adalah orang yang tidak meninggalkan Guru Sahib dalam masa suka dan duka. That person who does not abandon Guru Sahib in times of sukh and also in times of dukh, that is a gursik. Bukan hanya mengingati Waheguru ketika dia lagi perlu, tetapi begitu kehidupannya sudah kembali damai, kembali aman, dia melupakan Waheguru. Tidak seperti itu. Sekarang kita pergi ke Guru Amardas Maharaj, baninya Guru Amardas Maharaj. Di dalam Guru Granth Sahib Maharaj, Anand Sahib setiap pagi kita baca, Jaan tis paana taan jammea, parvar palla paya. Saat Sangat Ji, di sini Guru Amardas Maharaj memberikan definisinya daripada pana, mengajar kita bahwa pana ini bukan untuk perkara yang jelek sahaja. नहीं कि जदों दुख आ जाए उदों तो कहें भी पाना नहीं. Jaan tis jammea, jika kita melihat Guru Amardas Ji baninya di sini mengajar, kedatangan kamu ke dunia ini juga adalah pananya Waheguru. Kelahiran kamu di dunia ini, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਲੋਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇ, itu dianggap sebagai perkara yang baik. Dan Maharaj mengajar, Jaan tis paana ta jammea, parvar palla paya. Dan ketika kamu lahir di dunia ini, kamu dikaruniakan keluarga yang begitu baik sekali. Ini juga adalah pananya Waheguru. Seterusnya kita maju lagi ke Ramkali Sad. Kalian mungkin tahu ketika seseorang meninggal, Ramkali Sad adalah bani yang ditulis oleh Baba Sundarji. Guru Amardas Maharaj Ji de Parpote, grandson of Guru Amardas Maharaj, Baba Sundarji, menuliskan Bani Ramkali Sad ini berdasarkan apa yang dia mendengar dari Guru Amardas Maharaj sendiri. Ek wasiatnama hai, seperti wasiat sebelum pemergian Guru Amardas Maharaj ke Sachkhand, Maharaj melafazkan kata-kata ini yang ditulis oleh Baba Sundarji di dalam baninya Ramkali Sad. Ithe tiga चीज़ां di definition Ramkali Sad memberikan tiga definisi daripada tiga perkara ini. Bhagat Satgur Purkh Soi. Bhagat, a devotee, Purkh Satgur, Guru Sahib, dan Purkh Mahapurkh itu adalah dia jis har prab pana pawe. Hanyalah dia bisa dikategorikan sebagai salah satu dari tiga ini yang menerima pana daripada Waheguruji itu sebagai cara kehidupannya. Pane de arth di dalam bahasa Punjabi ya, pana, jisnu Waheguruji paha jawe. Artinya yang disukai oleh Waheguru, paha jawe. Jeda pane ਵਿੱਚ रहेगा, dia yang tinggal di dalam pana ini, dialah yang akan disukai oleh Waheguru. Waheguru ji nu paha jawe. Is the arth bande ne. Seterusnya Saat Sangat Ji kita pergi ke baninya Guru Ramdas Maharaj. Maharaj menaikkan lagi statusnya, hukum statusnya pana, mengajar kita cara hidup. Je sukh dehe ta tujhe aradi, dukh bhi tujhe tyai. Waheguru, jika kamu memberikan saya suka, sukh denga, menu kesenangan, saya dikaruniakan kesenangan sama kamu, tujhe tyai, saya akan mengingati kamu, dukh bhi tujhe tyai, saya tetap akan mengingati kamu dalam waktu susah. Je pokh deh ta it hi raja, dan jika kamu membiarkan saya dalam keadaan kelaparan, saya tetap akan hidup dalam keadaan kesyukuran. Saya akan bersyukur. Dukh vich sukh menai, di dalam rasa kedukaan saya itu saya akan tetap merasa senang kok. Tan man kaat kaat sab arpi, vich agni aap jalai. Ini yang ditunjukkan oleh Paisa Paimani Singh Ji. Tan man kaat kaat, bukan hanya fisikal tubuh badan ini, tetapi man juga dikasih kepada Guru Sahib.
kaat sab arpi which agni aap jalai dan membakar diri sendiri di dalam api seperti syahid-syahid kita di dalam masa lalu. Pakha feri pani toma jo dewe so khai. Waheguru Ji, saya akan melakukan sewa untuk Guru Sahib seperti itu. Saya akan berdiri dan memberi kipas kepada Guru Sahib. Saya akan membawa air untuk dipakai oleh Guru Sahib seperti Guru Amardas Ji Maharaj selama 12 tahun. Jo dewe so khai. Dan apa yang diberikan oleh Guru Sahib saya akan makan kok. Dan akhir sekali Guru Sahib, Guru Ramdas Maharaj Ji कहते हैं नानक गरीब टैप पाया द्वारे हर मेल लह बड़ी आई. Guru Sahib memberi kita ajaran bahwa jika kamu bisa melakukan semua perkara ini, itu Guru de darbar de samne teh, korbankan semuanya untuk Guru Sahib dan dia akan ketemu sama kamu. Guru Ramdas Ji di is bani untuk mengerti baninya Guru Ramdas ini kita melihat suatu contoh. Ada seorang raja yang sangat dekat sama Perdana Menterinya, Wazir. एक राजा होया अपने प्रधानमंत्री नाल बहुत नेड़े सी. Dia sangat dekat, sangat akrab sekali dengan Perdana Menterinya. Mereka kemana-mana bareng, makan bareng, istirahatnya juga bareng, sering ngobrol. Suatu hari saat sengaja raja dan Perdana Menteri ini mereka lagi melalui suatu taman yang penuh dengan pokok-pokok. There were a lot of trees, but there were no fruits. Sampai ke tengahnya taman itu mereka melihat ada suatu pohon, di atasnya itu punya satu buah yang sudah sepertinya kelihatan udah masak. Raja itu memanggil gardener yang berada di situ, tukang kebun yang berada di situ. Ini kok bisa buahnya itu masak padahal sekarang bukan musim buah ini. Ya, tukang kebunnya juga nggak tahu. Rajanya meminta buah daripada tukang kebun itu, dan ketika mereka melihat itu kelihatannya ini buah ini bakalan rasanya itu sangat luar biasa sekali lezatnya. Raja itu memutuskan sama Perdana Menteri, kita bagi aja buah ini. Separuhnya kamu ambil, separuh lagi saya ambil. Kamu makan dulu. Dikasih sama Perdana Menteri. Perdana Menteri itu mulai makan. Dan raja itu melihat dari luar sepertinya rasa buah itu begitu indah sekali, enak sekali. Sampai si Perdana Menteri itu makan lebih daripada setengah. Share-nya, he ate more than half of his share. Dan ketika buah itu hampir habis, raja itu bertanya kepada Perdana Menteri, "Mere liye thoda ja chhad de. Sisakan sedikit untuk saya juga pengen ngerasa buah ini seperti apa rasanya." Tapi Perdana Menteri itu nggak mau. Katanya, aja sara fal मैं शकूंगा. Saya akan makan ke semua buah ini. Kamu hari ini nggak usah. Tapi si raja itu pengen karena melihat sepertinya enak sekali rasanya. Dia mengambil buah itu daripada Perdana Menteri dan ketika dia merasa buah itu rasanya pahit sekali. Bahut कौड़ा उस फल दा रस सी. Dan dia langsung meludahkan kembali buah itu keluar dan bertanya kepada Perdana Menteri, kamu kok bisa makan buah ini yang begitu pahit sekali? Dan Perdana Menteri itu waktu itu ketika menerangkan saat sengaja tianal suneo, jawabannya Perdana Menteri itu menjadi pengajaran untuk kita. Dengan rasa mimerta sekali dia menjelaskan kepada raja itu, sari umur sepanjang hidup saya diberi gaji oleh kamu. Saya diberi uang oleh kamu, saya diberi pakaian oleh kamu, saya diberi rumah untuk tinggal oleh kamu, saya diberi segala jenis keperluan makanan oleh kamu. Segala jenis kemanisan ini kamu memberikan kepada saya selama saya hidup. Hei Raja, jika pada hari ini saya harus menahan kepedihan, rasa pahit ini sedikit demi rasa senang yang kamu berikan saya selama ini, jadi apa salahnya? जे अज मैनू थोड़ा जिहा एक कौड़ा रस चखना पिया ते जरना पिया तां की होया, सारी उम्र मैं आप जी कोलों मिठा रस मैं माणदा रहा।
Saat Sangat Ji, ini adalah pengajaran besar untuk kita. Kita juga dikaruniakan rumah, keluarga, makanan, pakaian dan semua jenis kemanisan lain oleh Guruji. Tetapi jika kita diberikan kesusahan di dalam hidup, itu tidak berarti kita sudah sampai waktunya untuk meninggalkan Guru Sahib. Nahi. Pane andar reh, us kode panenu jar. Tahanlah rasa pahit itu demi rasa manis yang kamu sudah rasai selama itu. Pyar hai. Kita maju lagi ke बाणीnya भगत कबीर जी की कहते ने बंदे बंदगी इख्तियार साहिब रोस धरों के प्यार. He manusia, mulakan bhakti kamu. Embrace meditation. Mulakan bhakti kamu, dan syaratnya apa? Bhagat Kabir Ji das dene sahib roz taron ke pyar. Tidak penting untuk kamu melihat sama ada sahib Tuhannya kamu, guru sahib kamu itu lagi senang sama kamu atau lagi marah sama kamu. Kamu jangan melihat itu. Kerja kamu adalah untuk melakukan bhakti. Tu bhakti kar. Bande bandagi ikhtiar sahib roz taron. Jika sahib Waheguru Guru Sahib itu lagi ngambek, lagi marah sama kamu juga nggak apa-apa. Ke pyar, atau lagi seneng sama kamu juga nggak apa-apa. Par tu naam jap. Naam tera adhar mera. Bhagat Kabir Ji mengajar nama kamu itu adalah saharanya, supportnya untuk saya, adhar mera. Seperti ikan, Waheguru seperti bunga di dalam laut, bunga di dalam tasik atau taman yang memerlukan air untuk hidup. Dan akhir sekali Bhagat Kabir Ji melafazkan pangti ini, keh Kabir gulam karka jiaye pave mar. Bhagat Kabir Ji di sini mengucapkan yang luar biasa sekali. He Bhagat Kabir Ji mengajar kita, saya adalah budaknya Guru Nanak. Main Guru Nanak da gulam ha, Waheguru da gulam ha. Jiaye, hidupkan saya, pave mar, atau habiskan saya tidak peduli kok. भाई गुरदास जी भी इस बारे अपनी तीजी वार विच di dalam वार yang ketiga menulis perkara yang sama. Murda hoye murid na gani hovana. Jika kamu ingin menjadi seorang pengikut, kita gampang sekali ngomongnya Sikh itu apa? Pengikut kok, disciple. Tapi Bhai Gurdas Ji mengajar syaratnya itu adalah murda hoye murid. Namanya murid, namanya Sikh, namanya pengikut adalah dia harus mati kok, seperti mayat. Kenapa seperti mayat? Sahib Sangat Ji, dead body di koi ichha nahi hundi. Mayat tidak punya keinginan kok. Mau kamu campak di kanan, mau kamu campak di dalam, di luar. Dead body itu akur aja, dia tidak bisa ngapa-ngapain. Dead body itu tidak punya keinginan, mayat nggak ada keinginan kok. Dia atur aja sama orang yang membawa dia ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Dia tidak punya kekuasaan. Bhagat Kabir Waheguru Bhai Gurdas Ji mengajar kita, if you want to be a Sikh, you be a Sikh like a dead body. Jadilah seperti mayat. Nagalihu. Kamu tidak bisa mendapatkan hal ini dengan berkata-kata. Bhagat Kabir Ji awastanya begitu tinggi sekali, tapi lihat baninya. Kabir kukar ram ko mutia mero nao. Waheguru Bhagat Kabir Ji bilang di sini, saya adalah anjingnya Waheguru, saya adalah anjingnya Tuhan. Mutia mero nao, mera naam moti hai. Main Waheguru da kutta haan. Kenapa di sini message yang berada di dalam pangti ini adalah di dalam pangti berikutnya, gale hamare jewari jeh khinche teh jao. Di atas leher saya ini ada suatu rantai. Sahib Sangat Ji seperti anjing yang ada pemiliknya. Anjing itu pasti nggak bebas, dia akan ada rantai kok di sekeliling lehernya. Bhagat Kabir Ji कहते मेरे गले विच भी एक हार है, एक जेवरी है. Ada rantai yang berada di dalam tangannya Waheguru. Jeh khinche, dan kalau rantai itu ditarik oleh Waheguru, teh jauh, saya akan ikut ke arah mana saya akan ditarik oleh Waheguru Ji. Murda hoye murid Kabir keh Kabir gulam har ka. Is अवस्था दी गल Bhagat Kabir Ji mengajar kita cara untuk hidup di dalam hukum. There is no more desire, you follow what is set in your life. Sekarang kita ke baninya Bhagat Farid Ji terakhir sebelum kita ke Jiwan Guru Arjan Dev Maharaj.
Bhagat Farid Ji di dalam Guru Granth Sahib Maharaj melafazkan 130 selok saat sangat ji. Jika kalian punya waktu, coba baca selok Bhagat Farid Ji dengan artinya. Karena message yang sangat susah untuk diarti. Karena Bhagat Farid Ji tulisnya di dalam bahasa Punjabi yang kelihatan simple, tetapi meaningnya, maksudnya itu adalah sangat dalam sekali. Bhagat Farid Ji mengajar kita, jika kamu ingin sampai ke rumahnya Waheguru, if you desire to go to God's court, there are 3 things that you have to do. Je tu Rabb de dargah te jana hai, ta ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ. Lakukan 3 perkara ini jika kamu pengen mencari rumahnya Waheguru. Farida, dukh sukh ek kar. Perkara pertama, dukh ਅਤੇ ਸੁਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖ. Anggap dukh atau sukh dan sukh itu, duka dan suka itu kamu jangan beda-bedain. Kamu harus jalani hidup kamu tanpa diganggu oleh duka dan suka, itu syarat yang pertama. Farida, dukh sukh ek kar dil te lahe vikar. Yang kedua adalah keluarkan काम क्रोध लोभ अहंकार dari दिल kamu. Kad. Apne man cho kad. Keluarkan semua yang jelek dari dalam kamu. Allah pave so pala. Tiji gal, yang ketiga, apa yang diizinkan, apa yang mau dijadikan oleh Waheguru Ji itu, anggaplah itu sebagai yang benar, itu yang terbaik. Lebih darbar. Dan jika kamu mengikut 3 perkara ini, kamu akan mencari tempat masuk ke dalam court Waheguru. You will be able to enter the court of Waheguru if you are able to do these 3 things. Bhagat Farid Ji कहते हैं, साध संगत जी, Guru Arjan Dev Ji Maharaj ketika Maharaj menyiapkan Ad Granth dan Prakash dilakukan di Darbar Sahib Sachkhand Sri Harmandir Sahib, Gursikh bertanya kepada Guru Arjan Dev Ji Maharaj, Maharaj, kamu sudah menyiapkan suatu sumber gurbani yang luar biasa sekali, tapi kami ini nggak pintar. Gimana caranya kami bisa mengerti apa yang tertulis di dalam Ad Granth? Is nu kiਵੇਂ ਸਮਝੀਏ? Maharaj, ਇਸ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? Apa tika itu adalah kitab di mana arti-arti gurbani itu ditulis. Tika usnu ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ. Maharaj, gimana caranya kami bisa mengartikan bani yang begitu banyak sekali ini, tikanya siapa yang bakal bikin? Guru Arjan Dev Ji da jawab sunyo. Jawaban Guru Arjan Dev Ji pada masa itu saat sangat jiyo, Maharaj ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣਨਗੇ. Jivani atau jiwannya Gursikh saya itu akan menjadi artinya kepada bani ini. Orang lain yang melihat cara Gursikh saya hidup, hanya dengan melihat jiwan Gursikh saya ini, mereka akan bisa mengerti bani yang berada di dalam Ad Granth. Dekho Guru Arjan Dev Maharaj Ji, harapannya begitu besar sekali sama Gursikh-Gursikhnya. Are we not disappointing Guru Arjan Dev Ji Maharaj? Mere Gursikh da jiwan, kehidupan Gursikh saya itu akan menjadi sebagai suatu cermin. Dari dalam cermin itu, orang yang melihat itu akan mengerti dan dapat menangkap maksud-maksud gurbani. Saat sangat ji, semua pengti yang saya share ini hanyalah 0,01% daripada pengti-pengti dari Guru Granth Sahib yang mengajar kita mengenai hukum. Tapi tujuan saya adalah untuk membuktikan, sharing sama kalian bahwa hukum ini bukan diajari oleh satu guru sahib. Semua guru sahiban, Bhagat sahiban, Path sahiban mengajar untuk hidup di dalam hukum. Guru Arjan Dev Ji Maharaj dari Janam sampai Jyoti Jot Maharaj hidup di dalam hukum. Guru Arjan Dev Ji Sache Padshah dilahirkan di Govindwal Sahib. Dari rahim Mata Pani Ji yang suci sekali. Mata Pani Ji di pavitra kukhon Guru Arjan Dev Maharaj Ji ne is sansar vich parvesh kita. Dan saat sangat jiyo, jika kita baca di dalam Pathan de Swaye, Guru Arjan Dev Ji bukan orang yang biasa kok yang datang di dunia. Path sahiban ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
गुरु अर्जन देव जी ने जन्म तो ही वाहिगुरु जी ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। गुरु अर्जन देव जी itu mempunyai knowledge of Brahm Gyani. He had the knowledge of Brahm. He was steeped in Gurmat. Guru Arjan Dev Ji itu penuh dengan segala kebaikan, penuh dengan pengetahuan mengenai Tuhan daripada lahirnya dia di dunia ini. Tੈ Janmat Gurmat Brahm ਪਛਾਣਿਓ। di dalam ਸਵਈਏ ਪਟਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਵਈਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ Guru Arjan Dev Ji di ustati ਵਿੱਚ mereka menuliskan ini tੈ janmat dari lahirnya Guru Sahib Gurmat Brahm Pashani. Dia sudah mengenal arti segala ini. Saat Sanggajiyo, ketika usia Guru Sahib masih berada di dalam usia seorang toddler, a small child, Maharaj suatu hari di Govindwal Sahib, Guru Amardas Maharaj Ji takht te baithe, manji de utte baithe, lagi duduk di atas suatu katil kasur, dan tiba-tiba merasa seperti kasur itu bergegar. Ketika Guru Amardas Maharaj membuka matanya, dia melihat Guru Arjan Dev Ji Sache Patsha berada di bawah, dan tiangnya menji itu dengan tangan kecil-kecil Guru Sahib itu Maharaj berusaha untuk menggoyang menji itu. Dan Guru Amardas Maharaj, kata-katanya itu digambarkan di dalam Bansavali Nama. Guru Amardas Maharaj Ji de bachan Bansavali Name ਵਿੱਚ बहुत सुंदर बयान कीते ने, तरतुलिस dengan begitu indah sekali. कौन है पुरख भारी जिन asadi menji hala diti sari. Siapa orang yang luar biasa ini yang pada hari ini menggegarkan menji saya? Jina asadi menji hala diti sari. Dan waktu itu jawabannya diberikan oleh Mata Pani Ji. Ji doheta doheta. Ini adalah cucu kamu. Guru Amardas Maharaj, tera dota hai. Dan habis itu Guru Amardas Maharaj menjawab, keval doheta nahi, bani ka boheta. Ini bukan hanyalah cucu saya, tapi ini bakal menjadi suatu vessel, a vessel of Gurbani, a ship of Gurbani. Dia akan menjadi suatu pendar, sumbernya Gurbani yang tidak ada seperti dia di dunia ini. Waktu itu Guru Amardas Maharaj memberikan asisang kepada Guru Arjan Dev Ji. Saat Sanggajiyo, sepanjang umur Guru Arjan Dev Ji Maharaj, Maharaj sentiasa diuji oleh orang-orang lain, oleh keluarganya sendiri, dan semuanya berusaha untuk membangkitkan kemarahan Guru Sahib. Saਰਿਆਂ ਨੇ Guru Arjan Dev Maharaj Ji di ਅੰਦਰੋਂ Maharaj ਨੂੰ ਤਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ. Tetapi Guru Arjan Dev Ji Maharaj tidak pernah merasa apa itu kemarahan. Kade nahi. Ketika usianya mulai dewasa, Guru Amardas Ji de baad Guru Ramdas Ji melihat anak saya itu mempunyai semua gun, syant sabah, dia adem, tidak banyak ngomong, baik hati sama orang lain, mengasihani orang yang miskin, menyayangi semua yang berada di sekitarnya. Dan abangnya, kakaknya yang sulung, Baba Prithi Chand Ji, yang ingin menjadi guru setelah Guru Ramdas Ji, dia tidak senang melihat sifatnya Guru Arjan Dev Ji yang sepertinya mirip sama bapaknya Guru Ramdas Ji. Dan dia karena usianya lebih tua, Guru Ramdas Ji de 3 putra hoye. Guru Ramdas Ji ada 3 orang anak, Baba Prithi Chand Ji, Baba Mahadev Ji, dan yang paling bongsu sekali Guru Arjan Dev Sache Patsha. Baba Prithi Chand berusaha untuk mengawal, untuk mengontrol semua uang atau cerawa, semua barang-barang yang dibawakan oleh Sangat ke Darbar Sahib. Dan dia juga berusaha Masand, yang waktu itu adalah orang-orang yang dijadikan sebagai ketuanya di dalam Gurdwara Dharamsala, itu semuanya dia jadikan teman-temannya dia, di bawah kekuasaannya dia. Ekbar saat Sanggaji pada suatu hari, kita tahu cerita ini, Guru Ramdas Ji de Darbar, Baba Sanhari Mal Ji Lahore to aunde ne. Didatangi Baba Sanhari Mal dari Lahore. Baba Sanhari Mal ini adalah anaknya kepada Tayaji Guru Ramdas Ji.
berarti dia sama Guru Ramdas adalah sepupu. The cousin of Guru Ramdas ji visits Maharaj in Darbar Sahib, dan Baba Sonharimal mengundang keluarga Guru Sahib untuk datang ke Lahore dari Amritsar karena anaknya itu bakal nikah. Dan kita tahu ceritanya Sahad Sangat Ji, saya tidak mau terlalu ke sana. Guru Ramdas ji meminta anaknya yang sulung Baba Prithi Chand untuk pergi ke Lahore mewakili Guru Ramdas sendiri karena Guru Sahib tidak bisa pergi, tapi Baba Prithi Chand nggak mau karena dia takut kalau dia meninggalkan Darbar Sahib, segala uang yang dikumpulkan, barang-barang dari Sangat yang dikumpulkan itu nanti akan diambil oleh Guru Arjan Dev Ji. Habis itu Guru Ramdas ji bertanya kepada anak yang kedua, Baba Mahadev Ji. Baba Mahadev Ji ini sifatnya adalah dia tidak peduli sama dunia ini dan dia juga tidak mau pergi. Akhirnya Itihaskar menulis Guru Ramdas ji hanya melihat kok ke arah Guru Arjan Dev Ji. Isyara kita Maharaj ne, Guru Arjan Dev Ji menundukkan kepalanya dan bilang satu bacan. Dan seperti yang kita tahu, Maharaj memberitahu kepada Guru Ramdas ji memberitahu kepada Guru Arjan Dev Ji, jangan pulang dari Lahore sampai saya nggak manggil kamu kembali. Guru Arjan Dev Ji stays in Lahore for months, melakukan percar di situ. Sahad Sangat Ji bayangkan setiap sore habis rehras, Guru Ramdas ji diwadai dalam rasa sayang kepada Guru Ramdas ji, Guru Arjan Dev Ji melakukan percar, memberitahu sangat mengenai kebesarannya Guru Ramdas Maharaj, dan semakin dia bercerita, dia semakin kangen sama Guru Ramdas ji. Dan dalam keadaan itu Sahad Sangat Ji akhirnya itna berag Guru Arjan Dev Maharaj ji de hirde vich aya. Maharaj tidak mau makan, tidak mau tidur, tidak bisa lagi. Kemana-mana Guru Sahib melihat itu, dia melihat Guru Ramdas Maharaj. Dan waktu itu Sahad Sangat Ji Maharaj ne berag vich bhej ke Guru Sahib menulis suatu surat kepada Guru Ramdas Maharaj yang kita tahu, Maj Mahalla Panjwa, Mera Man Lochai, Gur Darshan Tai, बिल्प करे चात्र की न्याई, त्रिखा ना उतरे शांत ना आवे, बिन दर्शन संत प्यारे जियो, हाँ कोली जियो कोल कुमाई, gur darshan sant pyare jiyo. Dan di ujung ini Maharaj menuliskan angka 1. Dikasih ke Gursik, hantarlah ke papa saya Guru Ramdas. Gursik itu ke Darbar Sahib, Prithi Chand melihat dan bertanya, kamu kok datang ke sini dari Lahore? Katanya ada surat dari Guru Arjan Dev Ji. Prithi Chand melihat surat itu, wah bahasanya kok mirip sama gurbaninya Guru Ramdas Ji sama gurbaninya Guru Amardas Ji. Dia ngiri. Jealousy and fear made Prithi Chand hide the letter. Dia menyembunyikan surat itu supaya nggak nyampai ke Guru Ramdas Ji. Guru Arjan Dev Ji menunggu berbulan lagi, tidak ada kata putus, tidak ada balasan dari Guru Ramdas Ji. Maharaj menulis surat yang kedua. हे गुरु रामदास तेरा मुख सुहावा जियो, सहज तुंड बाणी, चिर होवा देखे सारंग पानी, तन सो देश जहां तू वसया, मेरे सज्जन मीत मुरारे जियो, हाँ कोली हाँ कोल कुमाई, गुर सज्जन मीत मुरारे jiyo. Angka kedua ditulis di situ. Sekali lagi dikasih ke Gursik, diantar ke Amritsar. Dan sekali lagi Baba Prithi Chand mengambil surat itu supaya tidak bisa nyampai ke Guru Ramdas Ji. Sahad Sangat Ji sekali lagi berbulan demi berbulan berganti dan tidak ada jawaban kembali daripada Guru Ramdas Maharaj. Guru Arjan Dev Ji kali ini menulis surat yang ketiga. Ek kadi. Ek kadi itu artinya 22,5 menit. Ek kadi, satu kadi itu di dalam Gurbani kita sering baca ek kadi. Ini artinya adalah 22,5 menit. Ini adalah suatu ukuran waktu yang dipakai pada zaman dahulu. Ek kadi na milte ta kaljug hota, hun kad mili hai priya tut bhagwanta, mohe rehn na vehave neend na aave, bin dekhe gurdarbare jiyo, haan koli jiyo kol kumai. Te sacche gurdarbare. Waktu itu Maharaj menuliskan 3 di situ, dan kali ini Guru Sahib
menghantar seorang Sikh dan dia bilang sama guru Sikh itu, kamu pastikan surat ini dikasih ke Guru Ramdas Ji dengan tangan kamu sendiri. Saat sengaja ketika Guru Ramdas Ji membaca surat itu, Maharaj Ji de netra sejal ho gaye. Guru Ramdas Ji dapat merasakan rasa sayang, rasa cinta yang berada di dalam hirdanya Guru Arjan Dev Ji Maharaj. Dan waktu itu Guru Ramdas menghantar Baba Buddha Ji jauh, Guru Arjan Dev Ji nu wapas leke आओ. Dan ketika Guru Arjan Dev Ji seperti seorang pengantin yang menunggu suaminya untuk datang selama berbulan-bulan, melihat dan mendengar kedatangan Baba Buddha Ji, Maharaj dengan segera pulang ke Amritsar bersama Baba Buddha Ji. Jadon Darbar Sahib pahunche, ketika mereka sampai ke Darbar Sahib, Guru Ramdas Ji sebelum kedatangan Guru Arjan Dev Ji dan Baba Buddha Ji sudah mengumpulkan sangat yang begitu banyak sekali. Sangat इकट्ठी हो गई. Guru Ramdas Maharaj Ji ne Guru Arjan Dev Ji nu berthaya. Maharaj mendudukkan Guru Arjan Dev Ji dan bertanya kepada Guru Arjan Dev Ji, "Hei Pote, saya sudah baca kok surat kamu, tapi saya ada satu persoalan. Kenapa suratnya cuma sampai ada angka 3 di sini? Di mana nomor 1 dan 2? Pehle 2 pade kithe ne?" Dan waktu itu Guru Arjan Dev Ji bercerita, "मैं पहला भी 2 चिट्ठियां लिखियां si Maharaj. Saya menuliskan 2 surat sebelum ini, tapi saya nggak tahu kenapa tidak dapat pada kamu." Maharaj Guru Ramdas Ji memanggil Sikh yang membawa surat itu dan bertanya kepada Sikh itu, "Jani Jan, Sache Padsha, Sach das, cerita yang benar, di mana 2 surat yang ditulis sebelum ini?" Dan dia menerangkan Baba Prithi Chand Kolya. Maharaj memanggil Baba Prithi Chand, membaca kedua-dua surat yang pertama itu, dan pada masa itu Guru Arjan Dev Ji nu Guru Ramdas Ji kende, Guru Ramdas Ji memberitahu kepada Guru Arjan Dev Ji, "Hei Arjana, sekarang lafazkan bahagian ujung surat ini dan lengkapkan surat cinta kamu ini kepada saya." Ta us wele Darbar Sahib de vich baithya Guru Arjan Dev Ji Maharaj लफज़ पाग हुआ गुर संत मिलाया, प्रभ अबनासी कर मैं पाया, सेव करी पल चसा न विछड़ा, जन नानक दास तुम्हारे जियो, हाँ कोली जियो कोल कुमाई, जन नानक दास तुम्हारे जियो। जदों महाराज ने चौथा पार्ट Maharaj melafazkan bahagian yang terakhir dari surat yang kita baca sebagai Shabad Hazare Maj Mahala Panjwa ini, Guru Ramdas Ji melihat Baba Buddha Ji. Tilak da जो भी रस्म है, persiapan untuk memberikan jod Guru Nanak kepada Guru Nanak yang kelima sudah sampai waktunya, dia akan duduk di atas gadinya Guru Nanak. Saat sengaja waktu itu Prithi Chand begitu marah sekali. Dia melihat ke arah Baba Buddha Ji dan dia mengeluarkan kata-kata yang saya tidak bisa sebut di sini. "Kamu itu sepertinya Brahmgyani, tapi kamu itu menzalimi saya. Saya anak sulung Guru Ramdas Maharaj yang harus dapat Gurta Gedi ini adalah saya, bukan? Masa yang sulung lagi hidup masih ada tapi gedinya itu pergi kepada yang bongsu ini? Tidak bisa seperti ini." Dan ketika Baba Buddha Ji tidak melafazkan apapun, Baba Prithi Chand melihat ke arah Guru Ramdas Maharaj dan Baba Prithi Chand memarahi Guru Ramdas Maharaj. Maharaj Ji nu बहुत कौड़े वचन बोले, बहुत कुछ कहा, dan Guru Ramdas Ji hanyalah diam. Setelah Prithi Chand habis melafazkan semua kata-kata kesatnya, Guru Ramdas Maharaj Ji ने एक श्लोक, एक वचन उचारे थे, "काहे भूत चगरत हो संग बाप, हे anakku, kahe put, kenapa kamu lagi bertengkar sama ayah kamu yang membesarkan kamu? Jinke jane badire tum ho, tinsyo cagrat, pap adalah dosa untuk kamu bertengkar, untuk kamu berantem bersama mereka yang lebih berusia dari kamu." Tetapi Baba Prithi Chand krodh de naal andha ho chuka si, dia tidak bisa melihat apapun dikarenakan kemarahannya dia itu. Waktu ini saat Sangha Jiyo Pagat
वाहिगुरु कवि जी लिखते ने, Mata Pani ji melihat Guru Arjan Dev Ji Sache Patsha duduk terdiam tidak ngomong apapun. Mata Pani ji Guru Arjan Dev Maharaj ji ke sir pe hath rakh karke dan Mata ji waktu itu melafazkan syabd ini, puta Mata ki asis nimak na bisro tumko har har sada pajo jagdish. Ini adalah asis, suatu rahmat, suatu karuniaan yang diberikan oleh Mata Pani ji kepada Guru Arjan Dev Ji pada masa itu, yang kemudiannya dimasukkan oleh Guru Arjan Dev Ji di dalam Bani Guru Granth Sahib. Us wele ucale se, puta mata ki asis nimak na bisro tumko, anakku tenu kadi semoga kamu tidak akan pernah melupakan Waheguru. Ini adalah restu dari saya. Mata Pani ji ne khush ho ke mara nu asis diti. Dan waktu itu Guru Ramdas Ji melihat kemarahan Baba Prithi Chand dan dia teringat mengenai bacannya Guru Amardas Ji. Ek sama auga Jethya, akan ada suatu masa, hei Jethya, nama-lamanya Guru Ramdas, kamu tidak akan bisa tinggal di Darbar Sahib kok. Dan Guru Ramdas Ji tahu waktunya sudah tiba. Guru Ramdas Maharaj bersama Mata Pani Ji, Baba Buddha Ji, Guru Arjan Dev Ji semuanya meninggalkan Darbar Sahib pada esok harinya tanpa memberitahu apapun kepada Baba Prithi Chand. Lade nahi, koi ladai nahi kiti, chup karke piche hat gaye. ये भी एक गुरसिखी दी रीति है. Ini adalah cara गुरसिखी. जिथे बोलन हारिया तिथे चंगी चुप. Di tempat di mana kata-kata kamu itu tidak bisa mendatangkan kemenangan kepada kamu, hei pai, di tempat seperti itu adalah lebih bagus jika kamu diam kok. Jangan berantem. चुप करके गुरु रामदास महाराज परिवार समेत गोविंदवाल साहिब की धरती ते जा गए. साध संगत जी, ketika sampai di Goindwal Sahib tempatnya Guru Amardas Maharaj, Guru Ramdas Maharaj melakukan isnan di dalam Bauli Sahib. Maharaj tidur beristirahat satu malam di Goindwal Sahib. Keesokan harinya Maharaj memanggil sangat, memanggil keluarganya, मेरा चोला त्यागन दा sama आ चुका है. Guru Ramdas Maharaj memberitahu sangat sudah tiba masanya untuk saya meninggalkan badan saya sekarang. Dan waktu itu dilakukan upacara tilak kepada Guru Arjan Dev Ji Maharaj. 5 paise nariyal tilak dipasang oleh Baba Buddha Ji dan Guru Arjan Dev Ji mendapat jot Guru Nanak dari dalamnya Guru Ramdas Maharaj. Dan setelah itu Guru Ramdas Maharaj kembali ke Sachkhand. Saat Sanggatiyo, berita pemergian Guru Ramdas Maharaj ke Sachkhand itu sampai ke Prithi Chand. Dia datang bersama istrinya Karmo. Apni patni Karmo nal Goindwal Sahib aaye, dan di situ dia begitu marah sekali karena peluangnya dia untuk mendapatkan Gurta Gadi itu kayaknya sudah tipis sekali karena papanya sudah meninggal. Dan dia mulai marah. Guru Arjan Dev Ji dan Mata Pani Ji, kamu yang bunuh papa saya, tusi Guru Ramdas nu mar deta. Baru 2 hari kok dia mengumumkan, dia baru 2 hari memberi pengumuman bahwa setelah ini Guru Arjan akan menjadi guru, dan dalam 2 hari ini tiba-tiba aja dia meninggal. Masa bisa seperti itu? Kalian bunuh Guru Ramdas, katanya. Tusi kuch khane vich kuch zehar pila ke mar deta Guru Ramdas Maharaj. Is da jawab, saat sanggatiyo, jawaban ini diberikan oleh Pat Harbans di dalam Patane Swaige. Nahi, Guru Ramdas Maharaj meninggalkan dunia ini atas kemahuannya sendiri, dan Guru Arjan Dev Ji itu diberi Gurta Gadi oleh Guru Ramdas Ji sebelum dia pergi. Guru Arjan Sir Shatra, aap Parmeshwar diyo. Pat Harbans Ji di dalam Swaya ini kita bisa baca mengenai jawabannya Pat Harbans yang berada waktu itu. Jawabannya kepada Prithi Chand, nahi, kisene Guru Ramdas Maharaj nu nahi marya, Maharaj pergi atas kemauannya sendiri. Saat Sanggatiyo, ketika percobaan pertama untuk bikin Guru Arjan Dev Ji marah dengan menghantar dia ke Lahore tidak berhasil, sekarang datang cobaan yang kedua. Guru Ramdas Maharaj baru meninggal dunia ini, dan
Guru Arjan Dev Ji itu bakal diberikan dastar bandi hon lagi. Dan Baba Sri Chand, anaknya Guru Nanak Dev Ji Maharaj, menghantar 2 dastaran. Satu untuk Guru Arjan Dev Ji sebagai guru, dan 1 dastar lagi yang biasa untuk Baba Prithi Chand. Ketika Baba Buddha Ji bakal mengikat dastar itu kepada Guru Arjan Dev Ji, Baba Prithi Chand datang dan merampas dastar itu dari Baba Buddha Ji. Dan mulai marah Baba Buddha Ji. Tusi mere nal tokha kita, kamu melakukan penipuan yang sangat besar kepada saya. Waktu itu Baba Buddha Ji diam dan mendengar semua yang diomongkan. Dan saat sengaja apa yang dilakukan oleh Guru Arjan Dev Ji, ketika saya baca, saya terpikir jika papa saya lagi barusan meninggal, saya lagi sedih, terus dilakukan seperti ini oleh kakak saya sendiri, apa yang bakal menjadi respon saya? Ya pastinya marah. Par Guru Arjan Dev Ji Maharaj nahi tape. Guru Arjan Dev Maharaj tidak menunjukkan rasa marah. Maharaj bangun dan menundukkan kepalanya kepada Baba Prithi Chand. Baba Ji, tusi dastar rak lo, simpan dastar ini nggak apa-apa. Dan habis itu Guru Arjan Dev Ji pergi dari situ. Baba Buddha Ji sebelum pergi dari situ melihat kepada Baba Prithi Chand dan mengingatkan Prithi Chand, Prithia, dastar tatu kholi hai. Kamu sudah merampas dastar ini, tetapi gadi Guru Nanak ini tidak bisa dirampas karena jod Guru Ramdas sekarang berada di dalam Guru Arjan Dev Ji. Dan dengan mengambil dastar ini tidak berarti kamu guru kepada Sikh. Saat sengaja cobaan Guru Arjan Dev Ji tidak berakhir di sini. Kenapa saya bercerita semua ini? Karena kita biasanya tahu syahidi Guru Sahib, tapi itu syahidinya Guru Sahib bukan hanyalah aspek itu di mana Guru Sahib mengikuti hukum. Dari awal kok Guru Sahib mengikuti hukum sepanjang umurnya sampai ke syahidi, Maharaj mengikuti hukum. Shanti di punj, nimrta de swarup Guru Arjan Dev Ji Maharaj tidak pernah marah pada waktu semua isi dunia ini berusaha untuk bikin Guru Sahib marah, dia tidak pernah marah. Kade tape ini Guru Arjan Dev Ji Maharaj. Maharaj kembali ke Amritsar. Waktu itu dipanggil Guru ke Chak. Guru ke Chak aye. Othe Guru Sahib punya beberapa toko-toko dari keluarganya Guru Sahib. Maharaj bikin semua urusan accounts-nya di situ itu beres. Uang yang tersisa dari situ semuanya dikasih ke Baba Prithi Chand Rakhla. Saat Sengajiyo habis itu Guru Sahib membereskan toko-toko ini, uangnya dikasih ke Baba Prithi Chand. Maharaj kembali ke Govindwal Sahib. Kalian tahu Govindwal Sahib dengan Darbar Sahib itu tidak begitu jauh di India. Sekarang apa yang dilakukan oleh Baba Prithi Chand? Dia mulai bilang saya guru. Setelah Guru Ramdas Ji, guru yang kelima adalah saya, Guru Prithi Chand. Sanggat tidak tahu waktu itu karena Guru Arjan Dev Ji baru menjadi guru. Dan Guru Arjan Dev Ji itu sifatnya diam, Maharaj tidak berantem, Maharaj tidak mau ngomong apapun sama orang lain. Jadi Sanggat bingung. Dan banyak Sanggat yang pergi ke Baba Prithi Chand dengan membawa uang yang begitu besar sekali, membawa cerawah, banyak perkara yang dibawakan oleh untuk Guru Sahib. Dan apa yang Baba Prithi Chand lakukan, dia mengambil semua uang itu, dia mengambil semua barang-barang yang dibawa oleh Sanggat, tetapi setelah itu menghantar Sanggat untuk makan lengger di Govindwal Sahib. Kalian lenggernya sama Guru Arjan Dev Ji saja, karena dia tidak mau mengeluarkan uang untuk masak lengger. Guru Arjan Dev Maharaj tidak pernah melarang Sanggat. Sanggat mulai datang dalam jumlah yang begitu banyak sekali di Govindwal Sahib. Dan Prithi Chand tidak berhenti di situ. Baba Prithi Chand mulai melakukan sekatan kepada bahan-bahan makanan yang diantar ke Govindwal Sahib untuk dimasak itu disekat. Tidak ada lagi kacang dal yang pergi. Tidak ada lagi atta yang pergi dari luar Govindwal Sahib ke situ. Dan lama-lama keupayaan untuk masak makanan untuk Sanggat itu sudah berkurang sekali. इतिहासकार लिखते हैं गुरु अर्जन देव जी सूखे चनिया दी रोटी खाते सन. Maharaj makan roti prasada itu tidak ada copri, tidak ada ghee di atasnya, dan makannya itu hanya bersama cene yang suke, yang kering, tidak ada kuah, tidak ada apapun.
suatu hari dalam keadaan seperti ini, Bhai Gurdas Ji. Bhai Gurdas Ji ini adalah keluarganya Guru Arjan Dev Ji Maharaj, mamaji kepada Guru Arjan Dev Ji Maharaj. Dia merupakan kakak kepada Mata Pani Ji, mamanya Guru Arjan Dev Ji. Bhai Gurdas Ji dihantar untuk percar di daerah Agra. Agra च भाई साहब प्रचार करते सन. Bhai Sahib datang kembali setelah mendengar Guru Ramdas Ji sudah kembali ke Sachkhand. Dia datang untuk ketemu kakaknya Mata Pani Ji. Dan ketika Bhai Gurdas Ji duduk di lengger melihat roti seperti itu, dia merasa ini tidak pantas sekali. Dan waktu itu saat Sangaji Bhai Gurdas Ji dengan Baba Buddha Ji, mereka sepakat. Mereka pergi kembali ke Amritsar Guru ke Chak, tempat di mana sekarang terdirinya Pipli Sahib Da Asthan, jithe hai mereka berdua percarak yang paling luar biasa di dalam Sikh Panth waktu itu berdiri di situ. Dan semua sangat yang datang itu mereka melakukan percar. Guru nahi hai, asli Guru Arjan Dev Ji Guru Sahib han, Gowindwal Sahib di धरती te बैठे. Jangan kasih uang sama Baba Prithi Chand, jangan kasih apapun ke sini, bawa segala yang kamu bawa untuk guru kamu, Guru Arjan Dev Ji di Gowindwal Sahib. Dan dikarenakan percar yang mereka lakukan siang dan malam, sangat mulai bangkit dan sadar, wah dia bukan guru yang sebenar itu berada di Gowindwal Sahib. Saat संगत जी आगे चलिए, Guru Arjan Dev Ji bernikah sama Mata Ganga Ji. Mata Ganga Ji dari suatu perkampungan Mau Pind Matajiyan da dekat daerah Philaur de ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਾਗੇ ਪਾਸੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਮਾਓ ਪਿੰਡ. Dan di situ setelah mereka Mata Ganga Ji dan Guru Arjan Dev Ji nikah, ternyata setelah beberapa tahun pernikahan mereka tidak dikaruniakan seorang anak. Dan Baba Prithi Chand mulai sekali lagi membuat plot. Wah, saya tidak mendapat gurgedi, nggak apa-apa. Anak saya Mihirban, dia bakal mewarisi gedi ini dari Guru Arjan Dev Ji. Dan waktu itu kita tahu ceritanya, saya tidak mau ke situ. Mata Ganga Ji ketemu Baba Buddha Ji. Baba Buddha Ji memberikan kirpa kepada Mata Ganga Ji, dan Guru Hargobind Pasha lahir di dalam rumah Guru Arjan Dev Ji. Sekarang datang cobaan yang keempat kepada Guru Arjan Dev Ji. Guru Hargobind Maharaj Ji nu maran da jatan. Baba Prithi Chand begitu benci sama Guru Arjan Dev Ji, dan sekarang benci sama kelahirannya Guru Hargobind Sahib Maharaj. Dia berusaha untuk membunuh Guru Hargobind Sahib Maharaj. Pehla war seorang ibu-ibu yang menyusu anak-anak kecil dikasih 100 uang emas, dan dia meletakkan racun di payudaranya dia supaya ketika Guru Hargobind Sahib itu menyusu dia akan mati. Tapi Guru Hargobind Sahib Maharaj Ji dalam usia bayi waktu itu, ketika didekatkan ke dada si ibu-ibu itu, dia tidak mau menyusu sama ibu itu. Dan akhirnya ketika ibu itu memaksa berkali-kali untuk melakukan penyusuan, Guru Hargobind Sahib Maharaj menggunakan tangan yang kecil. Waktu itu tangan bayinya Guru Hargobind Pasha pada waktu itu, dan menarik dadanya si ibu-ibu itu, dan dikarenakan itu ibu itu meninggal di situ. Ceritanya panjang, saya tidak mau ke situ. Cobaan yang kedua, Guru Hargobind Sahib Maharaj waktu itu Sri Hargobind berusia 2 tahun. Prithi Chand menghantar seorang sepera, sepera peja, snake charmer. Dia melepaskan suatu ular yang berbisa di dalam rumahnya Guru Sahib, tempat permainan Guru Hargobind Sahib Maharaj. Tapi sayang sekali Guru Hargobind Sahib Maharaj dalam usia 2 tahun memegang ular itu dan kepalanya dihancurkan di tanah. Dal Panjana Gor Surma. Setelah itu cobaan yang ketiga untuk menghabiskan Guru Hargobind Sahib Maharaj, ketika usia Maharaj semakin dewasa 3-4 tahun, Prithi Chand memberikan 500 uang emas. Ini banyak sekali ya nilainya waktu itu. 500 सोने दियां मोहरां दे के
dia menghantar seorang Brahmin untuk memberikan keci lasi kepada Guru Arjan Dev, kepada Sri Hargobind Sahib Maharaj untuk dimakan dan ditaruh racun di dalam. Ini juga ceritanya panjang, dia berusaha tetapi tidak dimakan oleh Guru Hargobind Sahib Maharaj. Dan ketika bubur yang sama itu, lesi yang sama itu dibuang di tanah, diceritakan seekor anjing datang dan makan sisa-sisa makanan yang tertumpah itu, dan anjing itu mati di situ. Dan waktu itu Guru Arjan Dev Ji Maharaj melafazkan syabd ini, Bilawal Mahla Panjwa, Tati Vao na lagai par Brahm Sharanai, Chaugird Hamare Ramkar, Dukh lagai na pai, Satgur pura petya, Jin bant banai, Ram naam aukhad diya ek kalib lai. Guru Sahib waktu itu berterima kasih dan mengajar kita bahwa dia yang dilindungi oleh Waheguru itu tidak bisa dibunuh oleh siapapun. Setelah semua usaha Baba Prithi Chand untuk membunuh Sri Hargobind Sahib Maharaj tidak berhasil, dia mulai mundur untuk seketika. Sejarah menceritakan setelah itu terjadi pembentukan Sachkhand Sri Harmandir Sahib. Guru Arjan Dev Ji menghabiskan apa yang dimulai oleh Guru Ramdas Maharaj. Sachkhand Sri Harmandir Sahib diasaskan, ditubuhkan, dan the foundation stone, ni patar untuk Sachkhand Sri Harmandir Sahib itu dilakukan oleh seorang yang beragama Islam, Sai Mia Mir waktu itu. Setelah itu ceritanya panjang lagi. Guru Arjan Dev Ji Maharaj waktu itu memulakan tugas untuk menghasilkan Sri Guru Ad Granth Sahib dengan mengumpul potinya daripada guru yang sebelum ini. Segala bani-bani guru yang tertulis itu daripada Baba Mohanji Maharaj. Ada ceritanya sendiri di situ, cara Guru Arjan Dev Ji Maharaj pergi ke Baba Mohanji untuk mengambil potinya daripada dia dan mengasaskan Sri Guru Ad Granth Sahib waktu itu. Saat Sanggajiyo, kita sudah membahas sampai di sini perjalanan ceritanya Guru Arjan Dev Ji Maharaj yang penuh dengan banyak cobaan oleh orang-orang yang berbeda untuk ngetes Guru Sahib, untuk membuat Guru Sahib marah, tapi tidak ada cobaan satu pun yang berhasil karena Guru Arjan Dev Ji itu sentiasa hidup dalam panah. Dan di dalam diwan yang esok kita akan melihat bagaimana Prithi Chand ini yang tidak putus-putus usahanya sekarang mulai melipatkan gandakan usahanya itu untuk menghabiskan Guru Arjan Dev Ji. Apa peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum syahidinya Guru Arjan Dev Ji Sahib Maharaj? What led to the shahidi of Guru Arjan Dev Ji Sahib Sache Paatshah? Ini akan kita bahas di dalam diwan esok. Ayo, waktunya sisa sekitar 10 menit lagi. Kita kembali membaca syabad Sri Guru Arjan Dev Ji Maharaj yang tadi. Kita mengingati Guru Arjan Dev Ji Maharaj, sifatnya Guru Arjan Dev Ji Maharaj ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਪੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। Maharaj tidak pernah meninggikan suara, Maharaj tidak pernah dikuasai oleh rasa marah. Guru seperti ini kita beruntung sekali karena dikaruniakan Guru Arjan Dev Ji Maharaj. आओ Guru Arjan Dev Maharaj Ji nu yaad karke dan kita akhiri sharing kita, katha kita untuk malam ini yang akan dilanjutkan esok. Japyo jin arjan dev guru, fir sankat joon garab na aayo. Japyo jin arjan dev guru, fir sankat joon garab na aayo. Tan Guru Arjan Dev Sahib Ji, Tan Guru Arjan Dev Sahib Ji. Tan Guru Arjan Dev Sahib Ji, Tan Guru Arjan Dev Sahib Ji.
ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਜਪਿਓ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 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 ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ऐसे गुर को बल बल जाइए 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 धन गुरु अर्जन देव साहब जी धन गुरु अर्जन देव साहब जी गुर को बल बल जाइए ऐसे गुर को बल बल जाइए जपो बल बल गुर को बल बल जाइए ऐसे गुर को बल बल जाइए गुर को बल बल जाइए ऐसे गुर को बल बल जाइए सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु प्यारा सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु 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 जप वाहेगुरु 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 जपियो जिन अर्जन देव गुरु जपियो फिर संकट जोन गर्भ ना आयो तत विचार यह मथुरा तत विचार जग तारन को अवतार बनायो को अवतार बनायो अवतार बनायो अवतार बनायो बनायो जपियो जिन अर्जन जपियो जिन अर्जन जपियो जिन अर्जन देव गुरु जपियो जिन अर्जन जपियो जिन अर्जन देव
संकट जोन करब ना आयो। फूल मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुर बड़ भागी पाया। ऐसा गुर बड़ भागी पाया, गुर बड़ भागी पाया, गुर बड़ भागी पाया, गुर बड़ भागी। ऐसा गुर बड़ भागी पाया, ऐसा गुर बड़ भागी पाया। धन गुरु अर्जन देव साहिब जी, धन गुरु अर्जन देव साहिब जी, धन गुरु अर्जन देव साहिब जी, धन गुरु अर्जन देव साहिब जी। फिर संकट जोन करब ना आयो, जपयो जिन अर्जन देव गुरु, जपयो जिन अर्जन देव गुरु, जपयो जिन, जपयो जिन, जपयो जिन अर्जन देव गुरु। फिर संकट जोन करब ना आयो, जपयो जिन अर्जन देव गुरु। फिर संकट जोन करब ना आयो, संकट जोन करब ना आयो, संकट जोन करब ना आयो। जपयो जिन अर्जन देव गुरु। फिर संकट जोन करब ना आयो, फिर संकट जोन करब ना आयो। इतनी सेवा प्रवान करनी, भुलना चुकां दी खिमा। संपै कीता खत्म लगी ऐसो गुरु साहब जी की बख्शी हुई फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।